Dua iri yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah iri kepada orang yang mempunyai harta, tapi malam dan siangnya harta itu dikeluarkan untuk di jalan Allah. Yang kedua, kita boleh iri sama orang yang dia siang dan malamnya mengamalkan Al-Quran. Jadi, mengamalkan Al-Quran ini tidak hanya dia bisa baca Al-Quran saja, tapi dia paham isi kandungan Al-Quran, paham apa yang Allah mau di dalam Al-Quran, dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Ya, kalau misalkan berbicara orang yang hafal Quran banyak, tapi mereka masih suka berbuat maksiat sama Allah, itu sesuatu hal yang tidak mustahil gitu. Karena waktu zaman dahulu perang salib, ada seorang laki-laki dari Muslim yang ikut berperang dari pasukan Islam. Dia jatuh cinta kepada wanita Romawi. Padahal laki-laki ini hafiz Quran, rajin ibadahnya malamnya. Tapi gara-gara dia jatuh cinta kepada wanita yang bukan Muslim, dia menggadaikan akidahnya demi menikah dengan wanita tersebut. Jadi tidak ada yang menjamin. Tapi bukan berarti lantas kita gak mau baca Al-Quran, gak maulah mempelajari Al-Quran, gak maulah memahami Al-Quran, gak maulah mengamalkan Al-Quran. Percuma juga kok pegangannya Al-Quran siang malam gitu, tapi perilakunya kok tidak Qurani banget. Itu tentu pemikiran yang sangat kurang tepat. Pelajarilah Al-Quran karena Allah. Pahami Al-Quran. Bukan karena Allah butuh sama kita, tapi karena kita sebagai seorang Muslim butuh dengan Allah. Kita butuh Sang Penyelamat untuk membersamai perjalanan kita nanti ketika kita akan melewati alam barzah, alam mahsyar, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sampai betul-betul kumpul bersama orang-orang yang sholih Allah ridhai di syurganya nanti. Jadi teruslah belajar Al-Quran, teruslah kita berdoa kepada Allah supaya kita istiqomah. Karena di hadis Nabi yang lainnya juga ada seorang laki-laki yang rajin baca Al-Quran ketika di dunia. Di dalam hadis ya dijelaskan. Tapi ketika nanti di akhirat dia mau masuk ke golongan orang-orang ahlul Quran, terhalang, tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak diizinkan oleh Allah. Kenapa? Kamu dusta, kata Allah. Kamu saat di dunia membaca Al-Quran bukan karenaku, tapi karena pengen dipuji. Gitu ya. Jadi untuk menjadi manusia yang terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah gak mudah. Makanya ada istilah surga dikelilingi oleh onak dan duri, neraka dikelilingi oleh kesenangan dan syahwat. Karena kriteria orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang Allah
beri rahmat untuk masuk ke dalam surganya. Gak main-main, kriterianya berat sekali. Ya, dan kita harus terus berjuang untuk melawan hawa nafsu kita supaya kita bisa melewatinya dan kita bisa menggapai ridho dan surganya Allah. Jangan dikira kita ibadah pengen dilihat sama orang, itu sudah menghapus amalan ibadah kita. Sekalipun kita sedekah sampai 20 juta untuk masjid, tapi kalau kita riak pengen dipuji, pengen dilihat orang, itu hilang amal ibadahnya. Jadi jangan sampai kita mengira mudah. Atau misalkan yang baik buruknya seseorang itu Tuhan yang nilai. Ya betul, Allah yang menilai. Tapi kita punya rujukan, kita punya panduan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pelajari, perdalam, pahami isi kandungannya. Apa maunya Allah. Dan di dalam hadis yang lain juga dijelaskan. Ada nanti di akhirat itu orang yang rajin ibadahnya di dunia ya. Salatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, tapi bangkrut. Kenapa? Karena dia ketika di dunia selalu mencaci maki orang lain, menggibahi orang lain, mengadu domba orang lain, memfitnah orang lain. Hati-hati. Jadi kriterianya berat sekali untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Jadi patokannya bukan hawa nafsu kita sendiri. Benar salah itu ada panduannya di Al-Quran dan Sunnah. Makanya pelajari. Dan jangan sampai salah guru. Kalau salah guru bahaya juga. Yang ada nanti kita jadi fanatik. Karena saya yakin orang yang betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan bijak dalam menghadapi problem urusan dunia, urusan agama, menghadapi perbedaan pendapat sesama muslim, akan bijak gitu. Semua jawaban itu ada di Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi yang sahih.